Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Azaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 UCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11 Mikrotik MTCNA Preparation, yaitu Bridge. Nah, pada bab kali ini itu terdapat 4 materi ya teman-teman. Yang pertama itu konsep bridge, yang kedua firewall NAT dan DHCP pada topologi bridge, yang ketiga DHCP pada topologi bridge, yang keempat itu pengembangan topologi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, yaitu konsep bridge. Nah, jadi untuk bridge sendiri itu adalah cara untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan ya teman-teman. Untuk bridge sendiri itu dia bekerja pada layer kedua, yang mana di sini itu untuk semua tipe interface seperti Ethernet, wireless, dan tunnel itu kita bisa dilakukan dengan bridge. Kemudian untuk secara default untuk router itu sudah tersetting ya teman-teman. Untuk bridge-nya itu mulai dari Ether 1 hingga Ether 5. Nah, di sini itu router itu dia digunakan untuk menggabungkan jaringan yang berbeda network ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan pada topologi di sini. Nah, di sini itu ada router 1, lalu ada PC 1 dan juga PC 2. Pada PC 1 di sini itu networknya itu 10.10.10.0/24. Sedangkan untuk PC 2 ini 20.20.20.0/24 ya teman-teman. Nah, di sini PC 1 itu terhubung dengan router itu menggunakan Ether 2, sedangkan pada PC 2 itu dia menggunakan Ether 3 ya teman-teman. Nah, nantinya itu bridge itu akan menggabungkan antara 1 dengan 2 itu menjadi segmen jaringan ya teman-teman. Jadi nantinya itu kita akan menjadikan satu interface ataupun satu link interface virtual, sehingga nantinya itu akan mendapatkan network yang sama. Nah, misalkan di sini itu network yang sama itu 30.0 ya teman-teman. Jadi nanti di sini untuk Ether 3 itu digabungkan menjadi satu network yang akan nantinya itu kedua PC ini dia akan mendapatkan network yang sama. Jadi bridge itu digunakan untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface link yang disebut sebagai interface bridge ya teman-teman. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu firewall NAT dan juga DHCP pada topologi bridge. Nah, pada materi kali ini itu kita akan membuat sebuah topologi ya teman-teman. Kita bisa langsung pergi ke Pinet. Nah, di sini saya sudah ada pada Pinet. Di sini kita add new lab saja. Lalu untuk namanya di sini saya akan menggunakan bridge. Jika sudah, kita bisa langsung add. Nah, di sini saya akan menambahkan satu ISP ya teman-teman. Kita bisa klik kanan lalu network. Nah, di sini kita ganti menjadi ISP. Lalu untuk type-nya ini kita ganti menjadi manajemen cloud. Jika sudah, kita bisa langsung save. Lalu di sini saya juga akan menambahkan sebuah router. Kita bisa klik kanan, node, lalu Mikrotik router OS. Di sini saya ganti menjadi router 1. Lalu kita scroll. Setelah kita scroll pada bagian camera option ini kita hapus semua. Lalu kita bisa langsung save. Lalu di sini saya akan menambahkan 2 buah PC ya teman-teman. Kita klik kanan, node, lalu PC. Di sini saya menamainya PC 1. Kita bisa langsung save. Lalu kita tambahkan lagi. Nah, di sini saya coba hubungkan dari ISP ke router 1. Lalu dari router 1 ke VPC 1. Kita save. Lalu dari router ke VPC 2. Di sini saya rapikan sedikit ya teman-teman. Nah, nanti itu saya akan menggabungkan antara Ether 2 dan juga Ether 3 yang akan menjadi satu network, yaitu saya menggunakan networknya itu 10.30.30.0. Nah, di sini kita catat dulu ya teman-teman. Saya menaruhnya di sini. Nah, nantinya itu kita akan mendapatkan network yaitu 30.0. Kemudian saya akan start terlebih dahulu pada router satunya. Nah, di sini kita masuk ke dalam router satunya ya teman-teman. Kita tunggu.
Nah, di sini untuk router satunya itu sudah terbuka ya teman-teman. Kita bisa login menggunakan user default yaitu admin, lalu kita enter, kita skip untuk passwordnya, lalu kita Ctrl C. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, di sini tuh masih mikrotik ya teman-teman. Kita akan ubah namanya menggunakan router 1. Nah, di sini saya menggunakan perintah sistem identity set name, yaitu saya akan menamainya router 1. Kita bisa enter. Maka di sini itu sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut kita akan cek dia berdapat berapa sih IP-nya dari ISP. Kita bisa ketikkan IP, address, lalu kita enter. Lalu kita ke print. Kita enter, maka di sini dia sudah mendapatkan IP-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita salin. Nah, selanjutnya di sini saya itu akan coba ke topologinya lagi, lalu di sini saya akan memberi IP yang sudah kita dapatkan tadi ya teman-teman, 192.168.200.5.60/24. Lalu kita akan menaruhnya di sini. Selanjutnya di sini saya akan menggabungkan dari laptop dengan Pinet Lab-nya. Caranya itu kita bisa pergi ke command prompt. Nah, pada command prompt ini kita bisa klik kanan lalu run as administrator. Lalu di sini pada command prompt saya ketikkan root add spasi ini IP yang dari ISP, lalu kita tambahkan masknya, lalu di sini itu IP dari Pinetnya. Lalu kita enter, maka di sini akan ada tulisan OK. Di sini saya akan coba ping IP yang dari ISP-nya tadi ya teman-teman. Nah, lalu kita enter, maka di sini itu hasilnya TTL. Nah, jika sudah, di sini saya akan coba untuk meremote mikrotiknya melalui Winbox ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam Winbox. Nah, di sini saya sudah membuka Winbox ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan menggabungkan Ether 3 dan juga Ether 2-nya. Nah, agar dia itu bisa menggunakan satu network, yaitu 30.0. Untuk caranya kita bisa pergi ke bridge, lalu pada bagian bridge ini kita bisa langsung add. Nah, misalkan di sini itu namanya itu bridge ASA. Jika sudah, kita bisa langsung apply, lalu OK. Nah, lalu kita pergi ke bagian ports. Nah, karena di sini itu saya akan coba untuk menggabungkan Ether 2 dan juga Ether 3, maka untuk itu interface-nya itu menyesuaikan ya teman-teman. Di sini kita akan mulai dari Ether 2, kita bisa add. Lalu untuk interface-nya itu kita ganti menjadi Ether 2. Lalu untuk namanya itu kita menggunakan bridge ASA ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa apply, lalu OK. Lalu saya akan menambahkan untuk Ether 3-nya. Kita bisa add, lalu kita ganti menjadi Ether 3, lalu kita apply, dan OK. Nah, selanjutnya di sini tuh saya akan coba untuk memasang IP untuk Ether yang tadi kita gabungkan ya teman-teman. Caranya kita bisa ke menu IP, lalu ke addresses. Di sini saya akan menambahkan IP yaitu 10.30.30. Di sini saya itu akan menambahkannya itu 1 ya teman-teman. Lalu kita /24. Lalu untuk Ethernya di sini saya menggunakan bridge ASA. Jika sudah, kita bisa apply lalu OK ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu sudah selesai ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi bridge secara sederhana. Kemudian di sini saya akan coba melakukan pada VPC 1 dan juga PC 2. Nah, di sini itu pada router 1 itu tentunya kita bisa internetan ya teman-teman. Di sini kita coba ping 8.8.8.8 kita enter, maka di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Sedangkan pada VPC 1 dan juga VPC 2 itu belum bisa.
Lalu di sini saya akan melakukan konfigurasi pada Winbox. Kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Nah, di sini pada firewall itu kita pergi ke NAT, lalu kita add. Lalu C-nya ini menggunakan src NAT. Lalu untuk port interface-nya di sini saya menggunakan Ether 1 ya teman-teman, karena yang terhubung pada internet atau ESP itu Ether 1. Lalu kita pergi ke action. Di action kita ganti menggunakan mouse word. Jika sudah kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, selanjutnya pada NAT ini sudah berhasil, kita akan mengkonfigurasikan IP pada VPC 1 dan 2. Nah, pada VPC 1 ini kita bisa ketikkan IP spasi 10.30.30.2/24. Lalu di sini masukkan gateway-nya juga ya teman-teman. Kita bisa ketikkan 10.30.30.1, lalu kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa cek menggunakan perintah show IP. Kita enter, maka di sini tuh sudah muncul ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama pada VPC 2. Nah, selanjutnya di sini tuh saya sudah memberikan IP pada VPC 1 dan juga VPC 2. Lalu di sini saya akan coba untuk ping internet ya teman-teman, ping 8.8.8. Lalu kita bisa enter, maka di sini tuh hasilnya TTL. Selanjutnya, kita itu tidak bisa menggunakan ping google.com karena kita belum menyeting IP DNS-nya. Lalu kita untuk menyetingnya kita bisa gunakan IP DNS spasi 8.8.8.8, lalu kita enter ya teman-teman. Kita bisa langsung ping google.com. Lalu kita enter, maka di sini hasilnya TTL. Nah, lalu untuk materi kali ini tuh sudah selesai ya teman-teman. Nah, masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman. Di sini itu kita akan membahas mengenai DHCP pada topologi bridge. Nah, pada konfigurasinya itu agar nantinya VPC 1 dan juga VPC 2 itu akan mendapatkan IP secara otomatis. Nah, tadi itu kan kita mengkonfigurasi IP secara statik, maka dari itu kita akan coba konfigurasi agar VPC itu mendapatkan IP secara otomatis yang mana kita tadi itu sudah melakukan ya teman-teman untuk konfigurasi sederhana bridge. Kemudian kita sudah menggunakan yang namanya NAT juga pada topologi bridge. Jadi sebelumnya itu VPC itu tidak bisa ping ya teman-teman, atau tidak bisa internetan. Tetapi ketika kita sudah mengkonfigurasi NAT, maka dia itu sudah bisa internetan. Sekarang yang belum adalah kita mengkonfigurasi DHCP server agar nantinya para VPC itu mendapatkan IP secara otomatis. Di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP server itu. Kita bisa pergi ke Winbox, lalu kita pergi ke IP, lalu ke DHCP server, lalu kita pergi ke DHCP setup. Di sini untuk interface-nya itu saya menggunakan bridge AC ya teman-teman. Lalu kita next sampai selesai, lalu kita oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian pada VPC 1 dan 2. Di sini itu kita bisa ketikkan IP DHCP. Lalu kita enter. Maka di sini tuh akan muncul tulisan DORA ya teman-teman dan juga IP-nya. Di sini saya tuh mendapatkan IP itu 10.30.30.254/24. Lanjut kita ke VPC 1 juga ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP. Lalu kita enter, maka di sini juga keluarnya DORA. Nah, kita akan coba cek IP-nya itu berapa. Di sini saya mendapatkan IP-nya itu 253 pada VPC 1, lalu pada VPC 2 itu saya mendapatkan IP-nya itu 254 ya teman-teman. Selanjutnya saya akan coba untuk ping 88. Lalu kita enter, maka di sini berhasil ya teman-teman. Lalu di sini saya juga akan coba ping google.com. Maka di sini hasilnya TTL juga. Lanjut ke pembahasan yang terakhir ya teman-teman mengenai pengembangan topologi. Di sini itu saya akan mencoba untuk menambahkan router baru dengan mengkelompokkannya pada bridge yang sebelumnya kita buat ya teman-teman. Jadi nantinya itu saya akan mencoba untuk membuat satu router baru dan juga satu VC yang nantinya itu kita akan gabungkan ke bridge yang sebelumnya kita buat ya teman-teman.
Oke, langsung saja kita konfigurasikan ya teman-teman. Kita masuk ke VNet. Nah, selanjutnya untuk menambahkannya kita bisa klik kanan lalu node. Di sini kita klik yang router OS. Lalu untuk namanya kita ganti menjadi router 2. Jika sudah, kita bisa scroll. Lalu pada bagian Kemo Option itu kita hapus ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita save. Lalu di sini saya juga akan menambahkan satu PC. Kita ke PC, lalu di sini menjadi PC 3. Jika sudah, kita bisa langsung save. Selanjutnya di sini tuh saya akan menghubungkan dari router 1 ke router 2. Lalu ke router 2 ke VPC 3 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini tuh saya pengennya itu pada PC 3 itu dia akan mendapatkan IP dengan network yang sama seperti PC 1 dan juga PC 2, yaitu 30.0 ya teman-teman. Caranya itu di sini kita gabungkan Ether 4 ya teman-teman ke Ether 3. Nantinya itu dia juga akan gabung ke Ether 2-nya. Jadi nantinya itu kita akan memasukkan Ether 4 itu ke dalam bridge AC ya teman-teman. Selanjutnya di sini itu kita pergi ke Winbox. Nah, di sini kita pergi ke Winbox lalu ke bridge, lalu pada port ini saya akan menambahkan Ether 4 ya teman-teman. Di sini untuk bridge-nya menggunakan bridge AC, lalu untuk Ether-nya di sini menggunakan Ether 4. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Nah, nantinya itu saya akan mengakses router 2 via router 1 ya teman-teman dengan menggunakan fitur Roman. Nah, di sini saya pergi ke sini dulu ke router 2. Di sini saya sudah berhasil login pada router 2 ya teman-teman. Nah, di sini itu saya akan mengubah namanya dengan perintah sistem identity set name sama dengan router 2, lalu kita bisa enter, maka di sini sudah berhasil terganti. Nah, di sini tuh saya akan mencoba untuk mengaktifkan fitur romonnya ya teman-teman pada router 2. Di sini kita ketikkan tool spasi romon spasi set enable sama dengan yes. Lalu kita enter, maka di sini sudah aktif. Lalu saya akan mengaktifkannya juga pada Winbox. Di sini kita pergi ke Tools, lalu kita ke Romon, lalu ini kita centang ya teman-teman, lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini saya akan coba saja, kita ke New Winbox, lalu kita klik yang Connect to Romon. Nah, di sini kita tunggu ya teman-teman MAC address dari si routernya. Nah, di sini saya pilih untuk yang router 2. Jika sudah, kita bisa klik MAC address-nya, lalu kita connect. Maka di sini kita sudah berhasil login router 2 via router 1 ya teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan yang tadi, bahwasannya itu di sini kita ingin agar VPC 3 itu mendapatkan network yang sama seperti VPC 1 dan juga VPC 2. Maka di sini kita juga akan memasukkan Ether 4 ke area bridge-nya ya teman-teman. Jadi antara Ether 2, Ether 3 dan Ether 4 itu dia sudah dalam satu bridge. Kemudian kalian bisa ke router 1, lalu ke bridge, maka di sini itu saya sudah menambahkan Ether 2, Ether 3, dan juga Ether 4. Nah, di sini itu dia sudah dalam satu bridge ataupun satu network. Tetapi di sini kita juga perlu menggabungkan untuk 1 dan 2 agar bisa menjadi satu bridge agar mereka itu mendapatkan network yang sama. Di sini kita bisa konfigurasikan pada router 2-nya ya teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke menu bridge. Setelah itu kita bisa langsung add saja. Untuk namanya di sini saya samakan saja menggunakan bridge AC. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke port lalu kita add. Nah, di sini itu bridge-nya itu bridge AC ya teman-teman. Nah, kita itu perlu menghubungkan antara 1 dan juga 2. Di sini kita gabungkan dulu yang Ether 1. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Lalu kita tambahkan lagi. Kita gunakan Ether 2. Jika sudah, kita bisa apply lalu oke. Nah, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke dalam VPC 3-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada VPC 3 ini saya akan merequest perintah IP DHCP. Kita bisa enter.
Kemudian di sini itu dia akan menampilkan output DORA ya teman-teman. Saya akan coba show IP. Lalu kita enter, maka di sini dia mendapatkan IP itu 30.5252/24. Dia itu masih berada dalam network yang sama ya teman-teman, yaitu 30. Nah, di sini kita coba cek apakah dia bisa internetan atau tidak ya teman-teman. Kita bisa ping 8.8.8.8, lalu kita enter, maka di sini itu dia TTL atau bisa internetan. Selanjutnya, di sini saya akan coba untuk ping google.com, kita bisa enter. Di sini dia juga berhasil ya teman-teman. Nah, tadi itu kita sudah berhasil untuk mengembangkan topologi yang mana VPC-nya itu dia mendapatkan IP secara DHCP. Kemudian dia juga sudah bisa internetan ya teman-teman. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.